Saya sangat menyarankan kalian harus menonton acara ini. Ketika itu, malam sedang hujan. Sang ibu takut putrinya terjebak dalam hujan. Kangja si ibu datang ke sekolah menjemput lebih awal dan menunggu putrinya pulang sekolah. Ketika Ahran putrinya keluar, Ahran sedikit malu melihat ibunya di sana. Selagi tidak ada yang menyadari, Ahran segera menyeret ibunya ke tepian. Siapa yang memintamu membawakanku payung? Mengapa kamu di sini? Mengapa Anda tidak mematuhi perkataan saya lagi? Berikan padaku. Temanku akan segera keluar. Mobilnya ada di sana. Teman-temanku akan keluar. Kangja sangat sedih. Dia dari belakang melihat putrinya pergi. Dia memikirkan dirinya kala muda. Ibuku sama sekali tidak peduli dengan nyawa putrinya. Ibu Kangja bahkan tidak peduli kalau Kangja pamit pergi. Kamu perempuan. Apakah saya menganggur? Aku harus memasukkan tangan ke dalam air es setiap hari. Dengan itu aku membiayai hidupmu. Selama tidak ada kamu, aku tidak akan hidup seperti ini. Apakah kamu pikir aku dilahirkan seperti ini? Siapa yang memintamu untuk melahirkanku? Mengapa Kangja selalu menyakiti hati ibunya? Kangja sekarang adalah seorang ibu juga. Akhirnya menyadari bagaimana perasaan ibunya kala itu. Kangja berencana untuk berbicara dengan putrinya setelah pulang. Tapi Kangja tiba-tiba menemukan bekas luka di tangan Ahran. Ketika membuka selimutnya, kaki Ahran juga terluka. Kangja dengan cemas bertanya kepada putrinya apa yang sedang terjadi. Ahran bilang dia tidak sengaja jatuh saat pelajaran olahraga. Tapi Kangja tidak mudah dibohongi. Dia tahu itu bukan luka karena jatuh. Meskipun Ahran tidak mau mengatakan, Kangja memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk mengetahui kasus itu. Kangja lalu menemui kepala sekolah Ahran. Kangja meminta kepala sekolah untuk menindak kasus itu. Tapi kepala sekolah takut dengan dekengan si pelaku. Kepala sekolah meminta Kangja melupakannya saja. Kangja langsung marah ketika mendengar itu. Anda tidak peduli dengan saya dan saya pergi ke pengadilan. Kangja mau mengambil jalur hukum untuk kasus itu. Kepala sekolah mempersilahkan niat Kangja itu. Setelah itu Kangja mencari pengacara yang ia kenal. Tapi melihat siapa pelakunya, pengacara berpikir panjang. Pengacara takut dengan kekuatan hukum si pelaku. Dia merasa takut dalam sekejap. Lalu Kangja berjalan pulang dengan frustrasi. Tapi Kangja menemukan putrinya sedang bersembunyi di sudut. Kangja segera menolong putrinya. Ahran benar-benar sedang terluka. Kangja sangat cemas. Dengan cepat membawa pulang putrinya. Melihat Ahran di depannya, Kangja sangat ingin menolongnya. Dia tidak bisa melihat putrinya seperti itu. Kangja lalu pergi ke klub malam dan berkelahi di sana, menghajar semua petugas keamanan. Hei kau, pergi beritahu bosmu. Jo Kangja telah kembali. Ahran ketika itu pulang dengan dipanggul temannya. Kangja tidak tahan melihat kondisi anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan ancamannya. Kangja ingin mendapatkan keadilan untuk putrinya. Datang ke klub malam sendirian untuk menemui seseorang. Dia mencari Putri Han di klub itu. Putri Han bergegas keluar ketika dia mendengar nama Kangja. Ternyata Kangja dulunya adalah kakak perempuan tertua mereka. Di sekolah, Kangja selalu berkelahi untuk membela ketidakadilan. Dapat dikatakan bahwa Kangja sangat ditakuti. Kangja juga ahli berkelahi. Jadi Kangja dijuluki Fakuku Sashimi. Sejak Kangja memiliki seorang putri, Kangja memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Kangja tidak pernah berpikir putrinya akan diganggu di sekolah. Kangja mencoba berbagai cara tetapi tidak berhasil. Akhirnya dia menemui Putri Han. Kangja ingin Putri Han memasukkannya ke sekolah Ahran. Bukan sebagai guru tapi sebagai siswa di sekolah itu. Masa kamu tidak malu? Itu terlalu berat. Itu adalah sekolah menengah. Kamu yakin? Ya. Angkat tanganmu dengan baik. Hanya kepala sekolah yang menghambat Kangja. Putri Han langsung menyetujuinya, membiarkan Kangja melakukannya dan menunggu berita darinya. Putri Han menangkap kepala sekolah di keesokan harinya, memintanya untuk menulis surat pengunduran diri. Putri Han memberi wakil kepala sekolah uang 2000 won. Kangja juga memodifikasi wajahnya. Melalui proses yang rumit, Kangja langsung menjadi gadis muda yang kentet. Ketika bel sekolah berbunyi, Kangja segera masuk ke sekolah. Pak guru memintanya untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya adalah Jo Bang-woo. Meski diolok-olok, Kangja tidak peduli sama sekali. Dia duduk di kursi putrinya di kelas itu. Kangja melihat kata-kata marah putrinya di atas meja. Pada saat ini, teman Ahran datang untuk memprovokasi. Anjing yang saya besarkan di masa lalu juga tahu. Bagaimana sekarang dia? Mereka berdua, seperti anjing kuning besar yang setia. Kangja meneteskan air mata. Apakah kamu melakukan ini? Dulu ada wanita jelek yang duduk di sini. Tapi jangan khawatir.
Untuk memperingatimu dan anjingku juga punya nama. Kang Ja lalu menjambak rambut wanita yang mengoloknya. Kang Ja lalu menghajar mereka, menyuruh teman sekelas yang membuli putrinya berlutut di atas meja. Bersiaplah untuk sesuatu yang besar. Pada saat Kang Ja akan memukul, tongkat itu ditangkap oleh pria di belakangnya. Kang Ja tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berbalik dan menikam leher si pria, langsung memukul pria itu. Keduanya lalu berkelahi. Mereka akhirnya dihentikan oleh guru yang ketika itu datang. Kang Ja lalu membawa teman sekelas yang membuli putrinya ke atap sekolah dan mengintimidasi teman Ahran itu. Bong Dok adalah siswa paling berkuasa di sekolah. Penguasa tertinggi di sekolah itu adalah Do Jung Woo. Ayahnya adalah ketua yayasan. Bahkan kepala sekolah pun tunduk terhadapnya. Kang Ja memutuskan untuk memulai penyelidikan dari teman sekelas Ahran itu. Kang Ja lalu pergi mengikuti Bong Dok pulang. Ketika sampai di tempat sepi, dan akan segera menginterogasi Bong Dok. Perkenalkan, saya gurumu. Guru ini membuat Kang Ja kesal. Ketika dia sampai di rumah, Kang Ja memberitahu sahabatnya tentang kejadian hari ini. Saya akan mendengarkan semua ceritamu. Keduanya lalu berbincang sepanjang malam. Tapi ketika itu, ada tamu tak terduga datang ke rumah setelah Putri Han pergi. Kang Ja yang terlihat berbeda. Siapa kamu? Apakah kamu tahu Ahran? Apakah ini terkait dengan Ahran? Apakah Anda tahu di mana Ahran sekarang? Si wanita itu lalu menemui Ahran. Melihat Ahran yang bersedih, dia ikut menangis. Saat itulah Ahran berbicara. Jangan katakan. Apa? Jangan lakukan sesuatu yang aneh. Kamu dan ibuku. Mereka bilang mereka akan membalas. Si wanita tidak memberitahu Kang Ja tentang kejadian itu. Dia hanya bergegas pergi. Kang Ja mulai sering mengawasi Bong Dok. Kang Ja sangat ingin menginterogasinya. Bahkan saat Bong Dok sedang di toilet pria. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin mengetahui sesuatu darimu. Saya tidak memukul wanita. Tapi ini kamar mandi pria. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Keduanya lalu siap untuk berkelahi di sana. Namun Jung Woo masuk dan segera melerai mereka. Bong Dok jelas tidak ingin membuat masalah di depan Jung Woo. Bong Dok lalu segera keluar dari toilet. Kang Ja lalu mengejar Bong Dok. Kang Ja mendesak Bong Dok menjelaskan sesuatu. Tapi Kang Ja dihentikan oleh guru itu lagi. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk meninggalkanku sendiri? Kenapa kamu selalu membuat masalah? Sepulang sekolah, Kang Ja terus mengikuti Bong Dok. Mengikuti Bong Dok ke sebuah klub malam. Kang Ja dengan cepat mengganti pakaiannya dan masuk ke klub itu. Tapi Kang Ja malah melihat seseorang yang mengingatkannya pada masa lalunya. Dia adalah kakak laki-laki pacar Kang Ja dulu. Kang Ja lalu bergegas kembali dan memberitahu Putri Han tentang masalah itu.